Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak, Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah atau Ivan Seventeen, terlambat 40 menit datang ke kantor. Itu sudah hasil dimulai kecil-kecilan sama. Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Rombongan harus menunggu 40 menit karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen, telat hadir. Sementara Ivan menanggapi soal keterlambatannya. Ivan menyebut seluruh direksi sudah mulai bekerja keras dan fokus hingga seharian. Selain itu, Ivan juga menanggapi sidak anggota DPR RI tersebut. Menurut Ivan, hal tersebut bukan merupakan sidak namun kunjungan dan perhatian dari anggota DPR RI. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Kondisinya sudah suara dulu dipakai untuk editing film. Dalam sidak ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut. Terlebih kondisi para staf yang gajinya masih tertunggak. Bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Para anggota DPR RI mendukung PFN sebagai pusat konten negara agar industri film di Indonesia bangkit. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok menjelang Lebaran. Menteri Perdagangan juga memeriksa keberadaan minyak goreng minyak kita. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Kunjungan Mendak kali ini untuk memastikan bahwa pasokan bahan pokok aman dan terkendali selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Mendak Budi pun mengungkapkan harga bahan pokok terpantau normal. Di antaranya harga daging ayam Rp26.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogramnya. Dalam sidak tersebut, Mendak Budi juga membeli minyak goreng minyak kita 1 liter untuk dilakukan pengecekan apakah isi dalam kemasan sesuai dengan informasi takaran volume dalam kemasan. Setelah dilakukan pengukuran dengan gelas ukur, isi kemasan sesuai dengan informasi takaran. Harga minyak kita juga sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per 1 liter. Jadi cenderung harga-harga normal. Dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja ya untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada
KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, ya, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini, terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin ya harga-harga di seluruh Indonesia, ya, agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil, ya. Diketahui sidak dilakukan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta terus meningkatkan fasilitas jelang mudik Lebaran. Salah satunya dioperasikannya kembali Terminal 1B untuk melayani penerbangan domestik. Pengoperasian terminal tersebut untuk mengurangi kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Bahas pembatasan penumpang karena COVID-19. Mulai hari ini, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengoperasikan kembali Terminal 1B. Suasana Terminal 1B hari ini dipadati sejumlah penumpang penerbangan, terutama untuk penerbangan domestik. Pengoperasian kembali Terminal 1B sebagai peningkatan fasilitas jelang arus mudik yang diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat. Menurut pengelola Bandara Soekarno-Hatta jelang arus mudik Lebaran, pengelola bandara memindahkan pengoperasian maskapai Citylink dari Terminal 3 ke Terminal 1B. Hal ini untuk keseimbangan jumlah penumpang di terminal. Baik, sesuai lokasi kita berada, salah satu yang kita lakukan menjelang arus mudik adalah melakukan rebalancing terminal, ya, baik dari sisi kapasitas dan juga rebalancing kursi udara. Nah, salah satunya adalah per hari ini penerbangan Citylink sudah berpindah ke Terminal 1B ini. Nah, di Terminal 1B ini tentunya Citylink biasanya sehari melayani kurang lebih 18.000 penumpang. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok menjelang Lebaran. Menteri Perdagangan juga memeriksa keberadaan minyak goreng minyak kita. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Kunjungan Mendak kali ini untuk memastikan bahwa pasokan bahan pokok aman dan terkendali selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Mendak Budi pun mengungkapkan harga bahan pokok terpantau normal. Di antaranya harga daging ayam Rp26.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogramnya. Dalam sidak tersebut, Mendak Budi juga membeli minyak goreng minyak kita 1 liter untuk dilakukan pengecekan apakah isi dalam kemasan sesuai dengan informasi takaran volume dalam kemasan. Setelah dilakukan pengukuran dengan gelas ukur, isi kemasan sesuai dengan informasi takaran. Harga minyak kita juga sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per 1 liter. Jadi cenderung harga-harga normal. Dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja ya untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, ya, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini, terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin ya harga-harga di seluruh Indonesia, ya, agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil, ya. Diketahui sidak dilakukan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR dan pemerintah mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa poin baru dalam perluasan tugas TNI pada operasi militer selain perang. Beberapa di antaranya adalah pertahanan siber dan pemberantasan narkoba. Operasi militer selain perang. Nah, kita akan diskusikan satu persatu, ya. Misalnya saja operasi pemberantasan teroris,
itu seperti apa bentuknya? Ya harus fair lah, ya. Begitu. Misalnya durasinya seperti apa, luas wilayahnya seperti apa, kemungkinan yang terjadinya seperti apa, dan kemudian anggarannya dari mana. Dan semua pelibatan masyarakat di dalamnya seperti apa. Kita harus lebih rinci agar tidak merugikan rakyat, tapi tujuan tercapai. Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak, Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah atau Ivan Seventeen, terlambat 40 menit datang ke kantor. Itu sudah hasil di kecil-kecilan sama. Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Rombongan harus menunggu 40 menit karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen, telat hadir. Sementara Ivan menanggapi soal keterlambatannya. Ivan menyebut seluruh direksi sudah mulai bekerja keras dan fokus hingga seharian. Selain itu, Ivan juga menanggapi sidak anggota DPR RI tersebut. Menurut Ivan, hal tersebut bukan merupakan sidak namun kunjungan dan perhatian dari anggota DPR RI. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Kondisinya sudah suara dulu dipakai untuk editing film. Dalam sidak ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut. Terlebih kondisi para staf yang gajinya masih tertunggak. Bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Para anggota DPR RI mendukung PFN sebagai pusat konten negara agar industri film di Indonesia bangkit. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal pengangkatan vokalis grup band Seventeen Ivan atau Rivian Fajarsyah sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Menurut Erick, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN bukan keputusan yang tiba-tiba. BUMN ini harus dipercepat juga. Ya, salah satunya kita punya Balai Pustaka, kita punya PFN, kita punya Lokananta. Nah ini akan dikonsolidasikan menjadi tadi bagian pusat konten atau apapun namanya yang sedang dibuat kajian. Nah ini jadi kenapa direkrut ada orang film, ada orang musik, ya termasuk Balai Pustaka itu kan juga bagian sejarah yang akan dikonsolidasikan. Cuma kan semua harus pilihan sama. Kalau orang bilang kenapa Pak Erick memilih Dirut Himbara ini, kenapa? Ya pasti ada hitungannya semua, ada kajiannya. Sebelumnya ada calon lain Pak, misalnya
Ada beberapa. Cuman proses dari TPA-nya kemarin seperti itu, ya kita kan mengusulkan beberapa nama, ya ini pilihan yang pada saat itu dilihat di berbagai perspektif ya. Sebelumnya pengangkatan vokalis grup band Seventeen atau Ivan atau Rivian Fajarsyah sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara menuai pro dan juga kontra. Ivan yang minim pengalaman di dunia film dianggap kurang tepat membenahi PFN. Rivian Fajarsyah atau masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Ivan Seventeen. Pria berusia 42 tahun ini sedang menuai pro dan kontra. Profesinya yang lebih dikenal sebagai penyanyi justru terpilih sebagai Direktur Utama dari PT Produksi Film Negara. Nah, baru setelah itu jelas visi misinya dari PFN ini baru ketahuan apakah Ivan Seventeen tidak cocok apa tidak cocok banget. Gue nggak bilang cocok. Pilihannya dua doang. Tidak cocok atau tidak cocok. Tidak cocok atau tidak cocok banget. Ivan dulunya adalah vokalis dari grup band Seventeen sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2014, Ivan beralih bidang profesi ke dunia politik. Ivan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dengan Partai Gerindra Dapil DI Yogyakarta, tetapi gagal. Selanjutnya pada tahun 2019, Ivan kembali mencalonkan diri dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Dapil Kalimantan Barat. Lagi-lagi, Ivan gagal ke Senayan walaupun mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua. Kekaguman Ivan kepada Ketua Umum Gerindra dan kedekatannya dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko dianggap menjadi salah satu alasan Ivan terpilih sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Namun, hal ini dibantah oleh Kementerian BUMN melalui juru bicaranya Putri Viola. Ya, Direktur. Pokoknya memang ini kan jabatan baru untuk Ivan Seventeen itu menjadi Dirut PFN. Yang pasti Ivan Seventeen ini banyak sekarang kan yang komentar, wah ini basicnya kan bukan di dunia film itu kan yang sekarang jadi komentar masyarakat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kiprahnya itu Ivan bukan cuma di dunia musik aja, karena sudah punya pengalaman jadi produser sehingga kemudian bisa menjalankan direksinya, nanti kita harapkan bisa membawa perkembangan baru sih untuk PFN. Yang kita harapkan ini kan ada pemimpin muda gitu kan, ada sosok muda, kita berikan kesempatan jadi dirut. Jadi nanti minta tolong untuk semua, ya kita lihatlah nanti dengan kreativitasnya, pengalamannya, backgroundnya, apa gebrakan yang bisa dibuat untuk PFN. Kita tunggu aja deh pembuktian dari Irfan dan juga jajaran direksi lainnya, gitu ya, pasti kita dukung. Kembali di Annya Sore, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, jelang berbuka puasa, banyak warga yang berburu takjil. Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Aya Nufus yang berada di kawasan Kebon Kacang. Aya, ada hidangan apa saja yang menggugah selera di sana yang siap disantap untuk buka puasa nanti? Selamat sore Aulia dan juga pemirsa, siapa sangka di belakang dari salah satu mall terbesar di Indonesia ini ada surga tempat berburu takjil. Nah, aneka ragam makanan semuanya ada di sini, termasuk makanan yang menjadi favorit masyarakat Indonesia kalau berbuka puasa, gorengan dan juga kolak. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian saya kali ini, karena di sini juga ada banyak makanan-makanan unik atau UMKM unik, mulai dari misalnya aneka pisang goreng dengan macam-macam topping dan juga rasa. Ada juga nih, saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat tahu bakso beraneka ragam topping. Ada di belakang saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat, yang mana siapa tahu ini bisa menjadi referensi pemirsa untuk berbuka puasa. Nah, bisa dilihat di sini berbagai macam topping. Ini ada keju, kemudian juga ada stick crab toppingnya, kemudian juga ada original, ada telur puyuh, ada sosis, dan juga tadi yang menjadi favorit saya ini adalah tahu bakso topping keju. Boleh lebih dekat lagi? Ya, kita lihat ke kaca Anda. Dan sambil menunggu, tadi saya penasaran kenapa ini menjadi salah satu yang unik di sini. Saya langsung aja berbincang dengan pedagangnya. Halo, selamat sore Mas Iqbal. Mas Iqbal, saya mau tanya dong, kenapa Anda memilih untuk berjualan tahu bakso dengan beraneka ragam topping? Karena itu belum ada gitu nyoba di sini dagang bakso tahu. Oke, bakso tahu yang ada toppingnya belum ada gitu ya. Oke, di sini ada berapa macam topping nih Mas Iqbal?
Ada steak crab, abon sama sosis, telur puyuh, keju, ayam suwir cabai hijau, sambal merah. Wah, ada sambal-sambalan juga ya? Ya. Iya, yang menjadi favorit pembeli nih, yang mana nih Mas Iqbal? Sambal mercon sama ayam suwir cabai hijau, sambal mata. Oke, jadi ya memang khas Indonesia yang ada sambal-sambalnya yang menjadi favorit pembeli ya. Oke, kalau untuk harganya sendiri bagaimana nih Mas Iqbal? Harganya 10.000 dapat 4, 20.000 dapat 9, kalau 30.000 dapat 15. Oh, oke, jadi dapat 20.000 dapat 8. 9. Oke, harganya juga cukup terjangkau. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Iqbal. Nah, Aulia dan juga pemirsa, selain memang unik, kemudian juga rasanya yang lezat, ini harganya juga terjangkau. Karena saya udah beli, ini saya beli isinya 8 tadi, 9 harganya Rp20.000 saja dan sudah bisa makan saya dan juga tim saya, ada kameramen saya. Nah, selain makanan, di sini juga ada minuman. Saya mau ajak Anda untuk melihat ada es teler, kemudian juga ada es buah. Nah, ada juga es kuut Bali. Nah, ini dia nih. Saya mau ajak Anda untuk melihat, ini biasanya menjadi favorit Aulia dan juga pemirsa karena seger. Iya, biasanya kalau puasa kan kita haus ya. Nah, minum yang manis-manis ini bisa nambah energi lagi. Selain makanan, snack-snack, takjil, minuman. Nah, di sini di Kebun Kacang khususnya ini juga menjual beraneka ragam makanan berat. Yang paling favorit adalah ayam geprek sambal hijau. Salah satunya adalah yang ada di sini nih, lalapan Babeh Adan. Saya mau ajak Anda untuk lebih dekat lagi, Aulia dan juga pemirsa. Ini adalah pilihan kalau Anda ingin makan makanan berat atau ayam geprek sambal hijau. Boleh diperlihatkan, lihat itu sambalnya sangat pedas sekali, ada yang hijau, ada yang merah juga, kemudian juga ada ayam, tempe, tahu, kemudian juga ada aneka ikan-ikan asin begitu ya. Nah, bisa dilihat di layar kaca Anda di belakang sana. Di sini juga disediakan langsung tempat duduknya di mana untuk pembeli atau pengunjung bisa menikmati makanan berat ini, ayam geprek sambal hijau ini langsung di tempat. Nah, sementara demikian, Aulia. Baik, terima kasih Aya. Kami juga udah ngiler nih ngelihat makanan-makanan yang tadi Anda sudah berikan, jelaskan. Selamat menanti buka puasa sebentar lagi dan bertugas kembali. Selamat berbuka puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui nikmatnya menu berbuka puasa di kawasan Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat. Sudah ada rekan Aulina Iyasha di sana. Ya Aulina, selamat berbuka puasa. Ada menu menarik apa saja nih yang dijajakan di sana? Ya, halo, selamat sore, selamat berbuka puasa Aulia dan juga pemirsa di rumah. Mungkin ini betul sekali, saat ini saya sudah berada di kawasan salah satu mal di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dan menunjukkan pada Anda seperti apa suasana para pengunjung ini yang menyempatkan untuk terlebih dahulu melakukan atau berbuka puasa. Nah, ini di sini itu memang tersedia 120 booth makanan untuk pilihan menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan ini juga bisa dijadikan sebuah event tempat berbuka puasa terbesar di bulan Ramadan ini ya. Dan ini bisa disaksikan di layar televisi Anda. Di sini ada apa aja? Ini ada otak-otak yang lagi saya juga tadi pesan nih untuk dicoba pada saat saya buka ini nanti. Dan selain itu juga ada ini sebelah otak-otak ada tahu gejrot. Nah, ini tahu gejrot, tadi saya juga pesan nih Aulia dan juga pemirsa untuk saya makan nanti karena makanan saya juga sudah nunggu di meja. Nah, selain tahu gejrot, saya juga tadi pesan asinan. Nih, asinan yang tadi saya juga udah, saya bingung soalnya kira-kira makan apa ya yang seger-segernya gitu selain makanan berat. Nah, ini saya pesen asinan rujak khas Betawi nih tadi. Nah, ini bisa dilihat di layar televisi Anda ya. Mungkin asinan itu seperti apa. Aulia dan juga pemirsa, ini ada kerupuk kuningnya, ini juga ada topping-toppingnya. Nah, ini ada kerupuk kuning, terus ada toppingnya lain di sini ada toge, ada mie. Dan pasti saya udah gak sabar banget sih untuk berbuka puasa karena saya sendiri belum buka puasa ya kalau gitu. Kalau gitu kita langsung aja kali ya menyantap makanan yang sudah menunggu di meja saya. Ini sekalian juga bisa dilihat ya di layar televisi Anda, Aulia dan juga pemirsa, orang-orang lagi pada sibuk buka puasa. Dan saya juga nggak mau kalah dong, pastinya ingin berbuka puasa karena makanan yang akan saya santap ini sudah siap dari tadi nih. Kalau gitu Aulia dan juga pemirsa, ini bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini menu makanan berbuka puasa yang saya pilih di sekitar kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ini ada soto Betawi,
Kemudian ini juga ada tahu gejrot dan ada asinan yang tadi saya udah bilang di awal saya mesen asinan. Ini asinannya boleh dilihat di layar kaca Anda. Dan ini nih yang paling menarik karena ini menurut ini saya seger banget. Di sini ini menu satu-satunya paling menarik karena ini dari Pontianak. Ini ada es longan leci ini. Nah saya udah gak sabar untuk coba ya. Kita mungkin coba dulu dari tahu gejrotnya nih yang di sini yang paling cemilan dulu lah ya. Baru kita ke makanan berat. Ini tahu gejrotnya saya mau cobain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget nih Aulia dan juga pemirsa. Pedas. Asam-asamnya kuahnya juga kerasa banget. Saya mau coba asinannya. Mas jadi udah ada tahu gejrot, kayaknya kita langsung ke asinan dulu baru kita ke makanan berat ya. Asinannya ini ada di depan saya juga, saya mau cobain. Geser dikit kali ya. Ini asinan khas dari makanan khas dari Jawa Barat ya. Ini tadi saya lihat pakai apa ya ini tuh kayak sayuran-sayuran gitu, ada sawi, bihun. Saya mau coba ini seperti apa ya rasanya. Perpaduan bumbu kacang dengan sayurannya ini enak banget sih, seger banget. Ditambah kita coba pakai kerupuk kuningnya ya. Dicocol, oh susah nih, ternyata harus pakai sendok. Nih, aku coba pakai kerupuk kuningnya pemirsa. Bumbu kacangnya jangan lupa. Oke. Sekarang coba kita minuman segarnya dulu kali ya. Agak seret nih Aulia dan juga pemirsa. Saya tadi mau langsung coba soto Betawi tapi kayaknya kita ke minumannya dulu. Wow, ini pelan-pelan ya karena ini gede banget. Boleh kita geser dulu kali ya pemirsa ya. Ini kita kesini, kita ke minuman es longan leci dari Pontianak. Wah, saya penasaran, coba saya seruput dulu ya sebelum saya cobain topping-topping dan buah di atasnya. Seger banget. Cobain. Ya ampun, segernya enak banget. Ini buka puasa, kita minum es longan kayak gini. Kita cobain buahnya nih yang ada di atasnya nih ya, toppingnya bisa dilihat banyak banget nih, melimpah banget buahnya. Ini leci ya, kita cobain lecinya. Ada leci, nata de coco, ada mangganya. Pastinya minuman seger ini yang paling ditunggu ya kalau kita buka puasa karena seger banget, pas banget nih untuk melepas dahaga selama berpuasa seharian. Jangan lupa, ini yang bikin segernya juga karena ada buah dan selasihnya ya. Oke, sekarang kita udah makan yang segernya. Aku udah gak sabar nih, udah lapar banget pengen coba makanan beratnya yang tadi saya udah pesan, yakni ada soto Betawi yang tadi saya udah pesan di awal. Nah ini soto Betawinya boleh saya coba kali ya pemirsa di rumah, pasti sambil makan juga kan nontonnya. Yuk aku juga mau makan sambil nemenin buka puasa Anda di rumah. Buka dulu, oke. Ini kuahnya sama nasinya soto sama nasinya terpisah, jadi aku tunjukin dulu gimana soto Betawinya nih ya. Bisa dilihat nih dari kaca Anda pemirsa, seger banget. Ini ada dagingnya, kentang, dan juga ada tomat yang pastinya bikin makin seger kuahnya nih. Bisa dilihat nih guys, pemirsa di rumah. Wow, saya jadi makin pengen buru-buru makan nih. Cobain kali ya. Kita coba sotonya dulu aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pakai nasi kali ya. Nih kita cobain pakai nasi biar makin enak. Nah pemirsa, ini isinya kita coba makan. Ini isinya ada daging, kikil, ada
kerupuk, ini kerupuk kayaknya, kerupuk kuning. Sama ada ininya sih yang bikin menurut aku makin enak tuh ada kentang. Bisa dilihat nih kentangnya nih. Ini enak banget juga. Aku cobain lagi pakai nasi ya. Lihat. Aulia dan juga pemirsa mungkin udah pengen makan juga kali ya, nggak apa-apa kalau gitu pasti ngiler banget kan ngelihat makanan semua yang ada di sini. Bagi Anda juga yang mungkin mau ke sini boleh karena bukan hanya ada makanan, di sini juga ada banyak wahana permainan dan juga ada hiburan nanti malam. Kalau gitu kembali ke Aulia dan juga pemirsa. Ya, terima kasih Aulina, betul sekali ngiler banget lihat makanan-makanan Anda. Saya nitip dong dibungkusin es longan Pontianaknya. Nanti selamat bertugas kembali ya Aulina. Pemirsa, di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah ini, pegawai KBRI Riyadh, Arab Saudi melakukan umroh bersama masyarakat Indonesia yang tinggal di Riyadh. Kegiatan umroh ini dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan jemaah. Melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh Ramadan. Pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh, Arab Saudi menyelenggarakan umroh bersama di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di momentum istimewa di mana periode kali ini merupakan periode jumlah jamaah umroh terbanyak dalam satu hari, yang mencapai lebih dari 500.000 jamaah. Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi, meningkatkan ketakwaan, serta memfasilitasi warga negara Indonesia di Riyadh untuk meraih keberkahan Ramadan dengan melaksanakan umroh bersama. Sebanyak 44 peserta yang terdiri dari pegawai KBRI Riyadh dan masyarakat Indonesia di Riyadh ikut dalam pelaksanaan umroh kali ini. Rombongan berangkat dari KBRI Riyadh menggunakan bus menuju Makkah. Sesampainya di Mekah, rombongan melaksanakan umroh dengan penuh kehusyukan meski harus berbagi ruang dengan ribuan jamaah lain dari berbagai negara. Suasana Masjidil Haram yang penuh menambah syahdu perjalanan spiritual para jamaah. Bahwa umroh pada masa Ramadan itu adalah sangat penuh. Apalagi dengan berita bahwa pada tanggal 6 itu jumlah jamaah tercatat sebanyak 500.000 per hari yang datang ke Mekah. Namun itu tidak menyurutkan niat kami bahwa kita mencari keutamaan. Susah atau sulitnya untuk berumroh itu adalah terkait dengan perjuangan kita untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan yang nilainya adalah bila kita melakukan umroh pada bulan Ramadan sama halnya dengan haji. Perjuangannya memang berat, tapi itu akan kita hadapi. Kegiatan ini menjadi bagian upaya dari KBRI Riyadh untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan masyarakat Indonesia di Arab Saudi, khususnya pada bulan Ramadan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Hanya Sore, pemirsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan 3 pemain yang baru menjadi WNI, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi telah selesai didaftarkan ke FIFA. Dengan demikian, 3 pemain tersebut siap membela timnas melawan Australia. Tim Kementerian Hukum telah mengambil sumpah 3 pemain naturalisasi, Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi, menjadi warga negara Indonesia di Kedubes Italia Roma beberapa waktu lalu. 3 pemain tersebut akan bergabung dalam pemusatan latihan di Sydney sebelum melawan tim nasional Australia. Ketua Umum PSSI menegaskan, usai ketiganya menjadi WNI, PSSI langsung mendaftarkannya ke FIFA dan telah mendapatkan persetujuan. Approval dari AFC dan FIFA untuk pindah federasi untuk Joy, Emil, dan Dean sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat.
Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Kita tahu banyak pemain-pemain juga yang dari Eropa atau dari Amerika itu masih melakukan pertandingan tanggal 15 dan 16. Jadi kebanyakan daripada pemain kita yang bermain di luar negeri ini baru mendarat di Australia itu tanggal 17-an. Ya, 18 mungkin ada yang baru mendarat juga, 19 latihan, 20 tanding. Tanggal 21 mereka kembali, mereka konsolidasi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Bahrain itu. Total 30 pemain yang dipanggil ke Australia dan diseleksi lagi menjadi 23 pemain. Dari keseluruhan pemain tersebut, semuanya dalam kondisi fit termasuk 3 pemain diaspora baru, kecuali Egy yang tak bisa hadir karena cedera. Yang 3 naturalisasi sudah dipastikan ready melawan Australia, cuman tentu karena register 29 pemain, ya, mesti 30 karena 1 cedera Egy, ya tentu pemilihannya itu tergantung dari kepelatihan. Tim nasional Indonesia akan melawan Australia di rumahnya di Sydney pada 20 Maret 2025. Semoga meraih poin di laga ini. Pemirsa, dengan hadirnya 3 pemain baru di Timnas Indonesia, skuad Garuda akan leluasa menerapkan strategi penguasaan bola. Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Timnas Indonesia dengan prediksi formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero yang pernah membela Inter Milan, Sampdoria, Como, hingga Palermo diprediksi menggeser Martin Paes. Di belakang ada 4 pemain hebat. Mereka adalah Kevin Dix, Mads Hilgers, J. Ides, dan juga Calvin Verdonk. Sedangkan di tengah ada Tom Hai, Joey Pelupesi, dan Ivar Jet. Untuk di depan, pergerakan cepat Ragnar Oertmangun akan dibantu oleh Dan James untuk memberikan tusukan tajam ke gawang lawan melalui Ole Romain. Timnas Indonesia dengan skuad yang berisikan materi pemain dari klub-klub Eropa akhirnya akan berlatih bersama pelatih Patrick Kluivert. Para pemain timnas akan menjalani pemusatan latihan di Sydney, Australia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membeberkan para pemainnya akan langsung berkumpul di Sydney akhir pekan ini. Jelang menghadapi Australia, sejumlah pemain Timnas Indonesia yang merumput di luar negeri masih disibukkan dengan klubnya yang masih berkompetisi. Kepada awak media, Kluivert menyatakan, di Sydney para pemain akan berkumpul dan para pemain lokal juga akan bergabung di tanggal 16 Maret 2025. Dengan demikian, 30 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil akan menjalani pemusatan latihan dan diseleksi oleh Kluivert di Sydney. Menatap laga tandang melawan Australia dan kandang melawan Bahrain, Timnas Indonesia optimis meraih hasil terbaik. Pemirsa, Timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret 2025. Dan jika Timnas Indonesia berbenah dengan mengganti pelatih dan menambah 3 pemain baru, lantas bagaimana dengan Australia dan juga Bahrain? Tim Australia berusaha bangkit di tengah situasi sulit. Ya, jelang lawan Indonesia, tim nasional Australia terus berbenah, salah satunya dengan hadirnya pelatih Tony Popovic yang menggantikan Graham Arnold usai Australia sempat kalah dari Bahrain dan imbang lawan Indonesia. Namun Tony Popovic hanya bisa membawa Australia meraih hasil imbang dari Bahrain 2-2. Di tengah upaya berusaha adaptasi dengan pelatih Tony Popovic, skuad Australia justru terancam oleng di bulan Maret ini. Pasalnya mereka terancam tak diperkuat 5 pemain belakang andalan, Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden, Thomas Deng, dan Gianni Stensnes dikabarkan mengalami cedera. Socceroos harus memutar otak untuk menambal pertahanan mereka. Namun bagaimanapun Australia tetap berbahaya.
Situasi berbeda dengan lawan kedua Indonesia di bulan Maret 2025 ini, yakni Bahrain. Tim sepak bola Bahrain saat ini tengah diselimuti kebahagiaan karena mereka baru meraih gelar juara Piala Teluk tahun lalu. Di final, Bahrain mengalahkan Oman 2-1. Prestasi Bahrain ini menambah kepercayaan diri menjelang lawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib mewaspadainya. Pemirsa, Timnas Indonesia diisi pemain-pemain berkualitas. Bagaimana tidak, sejumlah pemain memperkuat klub besar di kasta tertinggi Eropa. Mungkin sebelum era Kluivert atau bahkan Sinteyong, membayangkan Timnas Indonesia diisi pemain-pemain yang membela klub di Liga Elit Eropa hanyalah mimpi, tapi tidak untuk sekarang. Timnas Indonesia sudah menjelma menjadi tim yang diperhitungkan. Hal ini tak terlepas dari adanya pemain-pemain kelas dunia di skuad Garuda. Yang pertama, Jay Itzes, orang Indonesia pertama yang main di Serie A. Bersama Venezia, Jay bahkan dipercaya di posisi kapten dan beberapa kali menyulitkan tim besar seperti AC Milan, Inter, hingga Juventus. 2. Kevin Dix, pemain andalan FC Copenhagen ini sebentar lagi akan bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Timnya baru saja kalah tipis 1-2 dari Chelsea di ajang Europa Conference League. 3. Mads Hilgers, pemain dengan bayaran tinggi 156,43 miliar rupiah, memperkuat FC Twente. Hilgers bersama klubnya FC Twente berada di posisi kelima Eredivisie. 4. Dean James, pemain yang baru saja disetujui DPR untuk naturalisasi ini juga bermain di Liga Belanda bersama Go Ahead Eagles. Kemudian ada beberapa pemain Indonesia lainnya juga yang bermain di Liga Kasta tertinggi Belanda Eredivisie, seperti Calvin Verdonk di NEC Nijmegen, kemudian Eliano Reinders di PSV Zwolle, dan Tom Hai di Almere City. Ada lagi Ragnar Oratmangun di FCV Dender di Jupiler Pro League, dan 2 pemain naturalisasi baru yang juga bermain di klub elit Eropa, yakni Emil Audero Mulyadi di Palermo Serie B Italia, Joy Pelupesi di Lommel SK di Challenger Pro League Divisi 2 Belgia. Serta masih banyak beberapa pemain berkualitas lainnya yang juga bermain di Eropa dan Liga 1 Indonesia. Semoga saja mimpi ke Piala Dunia tak lagi mimpi. Inilah waktunya Timnas Indonesia benar-benar menuju Piala Dunia. MNC Life dan MNC Insurance menjalin kerjasama dengan Taeyang Culture dan Taeyang Trip untuk memberikan perlindungan finansial optimal bagi pelajar serta wisatawan yang berpergian ke Korea Selatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan rasa aman bagi peserta kursus bahasa dan pelancong dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penandatanganan Memorandum of Understanding antara MNC Insurance Business Group dan CV Matahari Pranata Kreatif yang menaungi Taeyang Culture dan Taeyang Trip berlangsung di Taeyang Space, Semarkon, Bandung, yang sekaligus menandai awal kolaborasi untuk memberikan manfaat bagi para peserta kursus dan wisatawan. Melalui kerjasama ini, MNC Life menghadirkan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi peserta kursus hingga 1 tahun penuh. Dengan adanya perlindungan ini, peserta dapat belajar dengan nyaman tanpa khawatir terhadap resiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama masa kursus mereka. Di sini MNC Life memberikan perlindungan asuransi kecelakaan untuk para customer Taeyang Culture. Seluruh peserta trip dari Taeyang Trip tidak perlu khawatir lagi karena tiket perjalanan dan semua biaya sudah termasuk asuransi perjalanan dari MNC Insurance. Ini suatu kehormatan bagi kami diundang oleh MNC Insurance Business Group, di mana kita dapat memberikan servis tambahan untuk para customer kita, sehingga para customer kita yang sekedar hanya ingin belajar atau mengunjungi tempat kita ke sini, atau bahkan ingin jalan-jalan bersama dengan Taeyang Trip, semua akan merasa sangat aman karena 100% diberikan proteksi oleh MNC Life dan MNC Insurance.
Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen MNC Insurance Business Group dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.